Assalamualaikum, saya Komunitas Faida dari SDN Cibodas 6 akan menampilkan video pembelajaran pendidikan Pancasila, hak dan kewajibanku kelas 4B, belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini tadi kita udah makan MBG. Bersisa nggak MBG-nya? Bersisa.
mempelajari tentang hak dan kewajiban belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Pastinya orang tua kamu menginginkan anak yang bisa bertanggung jawab dan mandiri, karena itu adalah modal untuk kamu hidup di kehidupan nanti. Orang tua kamu gak akan selalu hidup, jadi kamu harus bisa bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mandiri atas diri kamu sendiri. Hari ini kita akan mempelajarinya tentang hak dan kewajiban. Apa yang kalian ketahui tentang hak? Siapa yang tahu? Hak. Nah, mendapatkan hadiah berarti itu hak itu apa yang kamu dapat? Kalau kewajiban? Ayo apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti kewajiban itu hal yang harus kamu kerjakan. Kamu pasti pernah melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Mau di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, kamu pasti melakukan hak dan kewajiban. Kamu bisa lihat, ini contoh apa? Ini gambar apa? Ini berarti hak atau kewajiban? Hak kamu di mana? Kamu mendapatkan kasih sayang dari ibu, dari bapak, dari kakak, dari adik. Itu adalah hak kamu sebagai anak di rumah. Kalau ini? Bermain bersama siapa? Teman. Bisa teman di rumah, bisa teman di kampung. Berarti ini hak di mana? Masyarakat. Lingkungan kamu punya teman di rumah. Bisa dari yang banknya sama atau kampungnya sama. Bisa yang dari beda kampung. Kalian berkumpul bermain bersama, itu hak kalian sebagai anak-anak. Merasakan kebahagiaan bermain. Yang ini hak kamu di kamu sekolah, datang jam segini 12.30. Nanti di sekolah diberikan ilmu sama bu guru. Itu adalah hak kamu sebagai murid, mendapatkan ilmu dari bu guru, dari guru-guru. Yang ini gambar apa? Bantu ngapain? Di rumah. Berarti ini apa? Di rumah kamu membantu ibu kamu, entah mencuci piring, cuci baju, jemur baju. Banyak kegiatan-kegiatan kamu membantu ibu kamu atau ayah kamu ataupun adik dan kakak kamu. Yang ini? Nah, berarti ini di mana? Kewajiban di masyarakat. Selain nolong menyeberang, ada yang lain. Memberi fakir miskin makan, atau memberi uang yang kamu punya lebih, ada uang lebih sedekah. Terus membantu yang lain di masyarakat, gotong royong, kerja bakti di kampung. Kalau yang ini? Piket apa? Selain piket kelas, kewajiban kamu di sekolah ngapain? Belajar. Terus kalau bu guru ngasih PR, wajib nggak dikerjain? Itu kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat.
Dibeli makanan dan tempat tinggal, kamu pasti dibeli makanan. Nggak mungkin mama kamu beli cilok, kamu nggak dibeliin. Nggak mungkin mama kamu beli es teh, kamu nggak dibeliin. Dibeli tempat tinggal, kamu di rumah ada tempat tinggal untuk tidur. Diberi baju yang layak. Kamu nggak mungkin dikasih baju compang-camping. Orang tua kamu pasti ngasih kamu baju yang layak. Apalagi yang kamu suka minta karena aku pengen ini. Karena orang tua dikasih itu untuk kasih sayang orang tua, untuk hak kamu sebagai anak di rumah. Mendapat perlindungan, misalnya si Charles dijitak sama temennya. Mamanya ketemu, anak saya kemarin dijitak sama si ini. Kalau bilangin ke ini jangan panggil lagi sama saya. Iya, nanti saya tanyain kenapa dijitak si Charles sama temennya. Itu orang tua memberi perlindungan kepada anak. Kewajiban di rumah membantu orang tua tadi cuci piring, cuci motor. Kalau kamu memang menyayangi orang tua, mau meringankan beban orang tua, dikerjakan yang kamu bisa lakuin. Yang aku ngepel, kamu pasti bisa. Kalau nyuci piring takutnya pecah, hati-hati. Nyuci baju juga takutnya mesinnya rusak, hati-hati. Kalau jemur bisa. Hal-hal yang mudah untuk kamu lakuin dan kewajiban diri sendiri. Habis tidur, bersihin kasur. Kalau mandi sendiri. Alat mandinya bekasnya jangan sembarangan naruh di mana aja. Anduk taruhnya di tempat biar nggak basah kemana-mana. Sikat gigi, odol, sabun bekas mandi jangan. Sabun bekas mandi kamu taruh di atas WC, bersih nggak jadinya? Sabunnya ikut kotor. Berarti harus punya tanggung jawab menaruh benda-benda yang udah kamu pakai di tempatnya lagi. Menjaga kebersihan rumah. Kamu mau kan hidup sehat? Kalau mau hidup sehat, menjaga kebersihan bukan cuma di rumah, tapi di sekolah, di lingkungan masyarakat. Kamu pasti nyaman kalau rumah kamu bersih. Kalau rumah kamu kotor, apa nyaman? Rumahnya banyak sampah, berserakan, kamu bisa tidur nyaman? Banyak nyamuk, banyak lalat, tidur nyaman? Nah, hormat dan patuh pada orang tua. Hormat itu bukan begini ya. Maksudnya kalau kamu mau bepergian, salaman kepada orang tua, pamit, kabarin. Bukan ke orang tua doang, tapi ke guru di sekolah, ke orang yang lebih tua, jalan ketemu nenek-nenek, tetangga kamu, ketemu bapak-bapak, tetangga kamu, salaman. Itu namanya hormat kepada orang yang lebih tua. Sekolah, hak mendapatkan bimbingan dari guru, dari ibu. Kalau pelajaran TK, nggak bisa ibu suruh baju, ibu kasih pemahaman di depan karena ibu kan, pasti selalu satu-satu ibu suruh maju, biar paham. Memakai fasilitas sekolah, ada smart TV, kita pakai kan smart TV sering tiap hari Selasa. Mengikuti kegiatan sekolah dengan nyaman, setiap ada lomba kita selalu ikut partisipasi. Kamu ikut tampil, ada yang berani tampil, ibu tampilin, ada yang ibu seleksi, yang masih belum bisa tampil, belum mahir, belajar lagi, biar bisa ibu tampilin. Kewajiban menjaga ketertiban lingkungan di kelas terutama. Jangan berisik sendiri. Jangan mengganggu temennya. Kamu diganggu nggak mau, pastinya kamu juga jangan mengganggu. Ikut gotong royong piket kelas, ayo piket, semua ikut piket. Jangan yang satu cuma liatin aja jadi mandor. Itu tuh harus apa tuh? Bisa, harus bareng-bareng gotong royong. Tidak mengganggu, hidup aman dan damai. Biasanya kalau di komplek ada satpamnya. Hak kamu sebagai warga komplek dijaga keamanannya. Tapi walaupun nggak tinggal di komplek, di kampungan pasti ada bagian keamanannya. Mengikuti kegiatan masyarakat, ada acara Agustusan, lomba, acara apa, lebaran, kumpul-kumpul tetangga, buka puasa bareng, harus mengikuti sebagai masyarakat yang baik, itu hak kamu. Harus hidup damai, tentram, nyaman, bareng-bareng. Nah, kita lihat video ini dulu ya. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Lusa, Lola, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Mam. Ya, Mania. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Lusa kan kerjain semuanya. Jadi
menjadi berpusat. Hak dan kewajiban harus seimbang. Tadi udah ada di video. Artinya kita tidak hanya menuntut hak, minta sayangin sama orang tua, tapi nggak pernah ngelakuin kewajiban di rumah. Males. Bangun tidur, bangun aja udah. Beresin kasur. Nggak ada kasihannya sama orang tua. Orang tua sudah capek kerja, capek masak, capek nyetrika baju kamu, capek nyuci baju kamu. Hanya bantu beresin kasur, bekas kamu tidur aja, kamu tidak mau. Boleh nggak seperti
satu ini? Apa kekurangannya atau apa kelebihannya? Penyampaian bagus. Oh, penyampaiannya sudah bagus ya. Terus? Hiasan katanya bagus. Hiasan katanya juga bagus. Ada lagi? Ya, itu aja. Terima kasih Ken. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Ibu ingin mengevaluasi satu-satu perwakilan kelompok. Untuk tadi LKPD yang hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Untuk selanjutnya kelompok Fika boleh maju untuk hak dan kewajiban di sekolah. Silakan dipresentasikan. Salam, bilang dari kelompok mana, terus apa yang mau dipresentasikan. Ayo, didengar ya temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, ini sudah diisi sama Afika, bisa disebutkan Afika haknya. Di lingkungan sekolah, mendapatkan fasilitas sekolah yang baik, mendapatkan bimbingan dari guru, mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada guru, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti organisasi sekolah, mendapatkan waktu untuk beristirahat, Kewajibannya? menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, bersikap sopan terhadap guru dan pegawai sekolah, mengikuti semua kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hadir lebih pagi saat jadwal piket kelas, melaksanakan upacara dengan tertib, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kekeluargaan. Oke, baik. Itu jawaban dari Afika. Tepuk tangan untuk Afika. Jawaban dari Afika sudah bisa mewakili dari semuanya ya, karena itu yang kita pelajari tadi. Silakan Afika boleh kembali duduk. Selanjutnya kewajiban di rumah oleh Ainur dari kelompok 3. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak di sekolah, hak di rumah, mendapat kasih sayang orang tua, mendapat pakaian yang layak, mendapat waktu bermain, mendapat bimbingan dari orang tua, mendapat perlindungan, mendapat rumah yang layak. Kewajiban di lingkungan rumah, berbakti kepada orang tua, menjaga kebersihan rumah, merapikan kamar, membantu orang tua, belajar dengan rajin, menghargai anggota keluarga. Ya, itu presentasi dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Kita berhak mendapatkan